Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Rizky Suparlan. Saya berasal dari kelas TIFRP 25A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah konsep Q dan implementasi dalam Python, yang mana untuk memenuhi tugas struktur data. Oke, untuk penjelasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan konsep dari struktur data Q itu sendiri gitu. Nah, apa itu struktur data Q? Nah, Q ini ialah sebuah struktur data linier yang berfungsi menyimpan elemen secara berurutan. Untuk prinsip dari struktur data Q sendiri ialah beroperasi dengan prinsip first in first out, yang mana data yang pertama kali masuk, maka data tersebutlah yang akan keluar pertama kali. Nah, untuk analogi di dunia nyata, yaitu sama persis dengan antrian orang di kasir supermarket ataupun bank. Nah, orang yang datang lebih dulu, maka dia akan dilayani terlebih dahulu. Untuk kegunaan di komputer, struktur data queue ini digunakan untuk task scheduling pada CPU, antrian job pada printer, dan juga penanganan request server. Oke. Untuk operasi utama pada queue, di sini ada beberapa ya. Nah, untuk yang pertama ini ada enqueue, yaitu proses menambahkan elemen baru ke bagian paling belakang dari antrian. Jika antrian penuh pada fixed size queue, maka akan terjadi kondisi overflow. Untuk yang kedua, di sini ada dequeue, yang mana fungsinya untuk proses menghapus dan mengembalikan elemen yang berada di bagian paling depan antrian. Jika antrian tersebut kosong, maka akan memicu kondisi underflow. Lalu yang terakhir, yang ketiga, di sini ada peak atau front, yaitu operasi untuk melihat nilai dari elemen yang berada di paling depan tanpa menghapus elemen tersebut dari dalam antrian. Oke, untuk penjelasan selanjutnya, di sini ada deklarasi Q dalam Python. Sebetulnya untuk pendeklarasian ini ada beberapa, tapi pada kesempatan kali ini saya akan mengambil sebuah contoh saja, yaitu deklarasi Q menggunakan list untuk studi kasus kali ini gitu. Nah, Python list bawaan dapat bertindak sebagai antrian. Kita menggunakan .append untuk menambah atau enqueue, dan juga pop untuk menghapus dari depan atau dequeue. Nah, untuk simulasi program Q di Python, program ini merupakan implementasi struktur data Q menggunakan Python dengan memanfaatkan list sebagai media penyimpanan antrian. Konsep yang digunakan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu menggunakan prinsip first in, first out atau FIFO, yaitu data yang masuk pertama, data tersebut juga akan keluar pertama. Oke, untuk live demo di sini, program ini mensimulasikan sistem antrian sederhana di mana beberapa nama dimasukkan ke dalam antrian, kemudian dipanggil sesuai urutan kedatangannya. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, maka kita akan membahas lebih lanjut di studi kasus program yang telah saya buat, program sederhana yaitu sistem antrian gitu, menggunakan Q. Oke, di sini saya membuat variabel Q yang mana di dalamnya ada list kosong gitu. Nah, yang pertama di sini ada beberapa fungsi juga yang saya buat. Fungsi yang pertama saya buat ini untuk menambahkan sebuah antrian, yaitu defNQ dan memiliki parameter nama. Kita di sini memanggil list tadi atau variabel tadi Q untuk ditambahkan nantinya data antrian tersebut atau data namanya gitu, yaitu q.append nama. Lalu di sini print masuk ke dalam antrian. Nantinya nama tersebut akan dipanggil gitu. Nah, oke. Lalu fungsi yang kedua di sini ada fungsi untuk menghapus antrian, yaitu dequeue. Nah, di sini saya membuat sebuah pengecekan, yaitu if len q sama dengan 0, maka antrian tersebut kosong. Jadi fungsi len ini untuk menghitung data di dalam sebuah list gitu. Jadi ketika data tersebut kosong, maka blok kode if list inilah yang akan dijalankan. Nah, ketika data tersebut ada, maka if ini tidak akan terpenuhi, maka langsung akan dijalankanlah blok else di sini. Saya membuat variabel keluar. Nah, di sini saya menghapus elemen yang berada di awal gitu, berada di pertama di dalam sebuah list data, yaitu Q pop atau menghapus awalan. Jadi di sini kita print, yaitu keluar, nanti kita memanggil variabel yang sudah tadi kita buat, dan juga di sini mendeklarasikan sebuah string, yaitu telah dilayani.
Oke, untuk fungsi yang ketiga yaitu fungsi melihat isi antrian. Jadi nantinya kita melihat antrian yang ada di dalam sebuah list tersebut itu yang masuk ke dalam sebuah list datanya. Oke, di sini kita membuat sebuah print simulasi antrian, lalu kita memanggil function tadi yang sudah kita buat yaitu enqueue yang memiliki parameter nama. Nah, parameter nama di sini kita masukkan argumen yaitu Hafiz, Algi, dan juga Ardian. Nah, nanti di sini kita print keadaan antrian, lalu kita tampilkan queue tersebut, yaitu tampilkan data yang ada di dalam sebuah list. Maka di sini akan nantinya ditampilkan outputnya. Lalu di sini, nah kita print memanggil antrian dequeue. Kita panggil function dequeue tersebut. Nanti dia akan menghapus data awalan yang ada di sebuah list queue ini. Gitu. Oke. Ini dequeue langsung. Lalu di sini ada juga memanggil antrian berikutnya, yaitu kita menghapus kembali data yang ada di dalam sebuah list queue yang berada di awal. Oke, kita print sisa antrian tersebut, maka nantinya akan tampilkan data yang ada di dalam sebuah list queue tersebut. Oke, kita coba jalankan saja programnya. Akan kita lihat outputnya seperti apa. Nah, simulasi antrian. Hafiz masuk ke dalam antrian gitu. Nah, ini nanti karena kita sudah membuat sudah memanggil function tersebut dan memasukkan argumen Hafiz, Algi, Ardian, maka di sini akan tampil Hafiz masuk ke dalam antrian, Algi masuk ke dalam antrian, Ardian masuk ke dalam antrian. Lalu di sini print keadaan antrian itu. Nah, keadaan antriannya ada Hafiz, Algi, dan juga Ardian. Lalu di sini memanggil antrian atau dequeue. Di sini kita panggil function dequeue, maka yang akan keluar yaitu data yang pertama, yaitu Hafiz di sini. Nah, maka Hafiz ini akan dihapus. Lalu di sini ada validasi Hafiz telah dilayani. Nah, keadaan antrian sekarang kita menampilkan list tadi yang sudah dihapus dan menampilkan data yang telah dihapus juga. Keadaan antrian sekarang di sini hanya ada dua, yaitu Algi dan Ardian. Lalu di sini kita memanggil antrian berikutnya. Nah, disinilah data Algi yang pertama kali di sini dihapus, yaitu Algi telah dilayani. Maka sisa antrian hanya ada Ardian karena kita menghapus dua data atau kita pop dua data tersebut, maka yang akan tersisa ialah hanya ada Ardian karena yang pertama ini Hafiz, yang kedua Algi, dan yang terakhir Ardian. Seperti itu untuk penjelasan dari program sederhana simulasi antrian dari studi kasus yang telah saya buat ini. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan dari penjelasan konsep tentang queue ini dan implementasi program Python. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.